on. Why can't you stay a little longer? You got me going under. I'm a weak child. Love on. You got me high like California. Your pink sky while it's hot all over. You're a dreamer. Please say don't go, babe. I won't behave. I'm raising hell with you tonight. It ain't over till it's over. Let's make it count and move things slower. Although my heart will be broken, let's go out with one big explosion. Make my heart break into pieces. Don't say you can't, I don't believe it. I'm a dreamer. Love on. You make me crave all that I shouldn't. Our love is so but sweet as sugar. I'm a weak child. Please say don't go, babe. I won't behave. I'm raising hell with you tonight. It ain't over till it's over. Let's make it count and move things slower. Although my heart will be broken, let's go out with one big explosion. A final night of highs, a triple life, a final cry. 'Cause you and I used to be paradise. Used to be paradise. Used to be paradise. Used to be paradise. It ain't over till it's over. Let's make it count and move things slower. Let's go out with one big explosion. No, it ain't over till it's over. Let's make it count and move things slower. Hold on. Why can't you stay a little longer? You got me going under. I'm a weak child. Love on. You got me high like California. Your pink sky while it's hot all over. You're a dreamer. Please say don't go, babe. I won't behave. I'm raising hell with you tonight. It ain't over till it's over. Let's make it count and move things slower. Although my heart will be broken, let's go out with one big explosion. No, it ain't over till it's over. Let's make it count and move things slower. Hold on. Don't make my heart break into pieces. Don't say you can't, I don't believe it. I'm a dreamer. Love on. You make me crave all that I shouldn't. Our love is so but sweet as sugar. I'm a weak child. Please say don't go, babe. I won't behave. I'm raising hell with you tonight. It ain't over till it's over. Let's make it count and move things slower. Although my heart will be broken,
Used to be paradise. Used to be paradise. Used to be paradise. It ain't over till it's over. Let's make it count and move things slower. All of my heart will be broken. Let's go out with one big explosion. Halo everyone, di sini kami berdua akan menjelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban dalam berlalu lintas. Di sini saya Priscilla akan membahas tentang tidak tertibnya lalu lintas sebagai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum itu, kita akan membahas tentang ketertiban lalu lintas. Apa sih yang dimaksud dengan ketertiban lalu lintas? Ketertiban lalu lintas merupakan suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Setiap warga negara memiliki hak untuk menggunakan jalan raya dan berkewajiban mematuhi setiap peraturan berlalu lintas. Di tahun 2017, jumlah pelanggar lalu lintas meningkat 15,47%, sementara jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2017 berjumlah 98.419 kasus. Hal ini mengalami penurunan 7% dari tahun 2016. Siapa saja yang sebenarnya bertanggung jawab atas ketertiban lalu lintas? Apakah polisi? Apakah masyarakat pengguna jalan raya? Atau TNI? Jawabannya adalah seluruh lapisan masyarakat termasuk polisi, pengguna jalan raya, ataupun yang tidak. Mengapa demikian? Hal ini karena mereka semua memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan hal tersebut, setiap warga negara Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan agar terciptanya lingkungan yang aman dan tentram. Baiklah, saya Rahma akan melanjutkan penjelasan dari Priscilla Jessica mengenai pelanggaran lalu lintas yang sering terabaikan. Ya, di sini ada 10 pelanggaran lalu lintas paling sering terjadi. Yang pertama, menerobos lampu merah. Lampu lalu lintas merupakan sebuah komponen vital pengaturan lampu lalu lintas. Pelanggaran terhadap lampu lalu lintas ini menepati urutan pertama sebagai jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor. Mengapa demikian? Karena kebanyakan orang sedang terburu-buru serta tidak melihat lampu sudah berganti warna adalah beberapa alasan yang sering terlontar dari si pelanggar lampu lalu lintas. Yang kedua, tidak menggunakan helm. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah mengatur mengenai kewajiban pengendara untuk menggunakan helm berstandar nasional Indonesia. Bahkan di dalam undang-undang tersebut dengan jelas tertera pula para sanksi jika pengemudi tidak mengenai helm, maka ia bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan. Namun, rata-rata kebanyakan seseorang enggan menggunakan helm dikarenakan jarak tempuh yang dekat serta merasa sangat tidak nyaman. Yang ketiga ialah tidak menyalakan lampu kendaraan. Pada pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini tentang lalu lintas dan angkutan jalan hendaknya menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama tersebut. Yang keempat ialah tidak membawa surat kelengkapan berkendara. Aksi tilang yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga sering terjadi terhadap pengendara yang tidak membawa surat-surat berkendara seperti surat izin mengemudi serta surat tanda nomor kendaraan tersebut. Berbagai operasi yang tengah gencar dilakukan oleh aparat
mendapati pelanggaran semacam itu. Hal inilah tentunya bisa membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Yang kelima ialah melawan arus. Di kota-kota besar seperti di Bulungan ini, pengendara sepeda motor sering sekali bersikap seenaknya di jalanan dengan melawan arus tersebut. Mereka seolah tutup mata dengan adanya pengendara lain yang berjalan berlawanan arah, sehingga terjadilah arus yang bertabrakan di daerah tersebut. Yang keenam adalah melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas sering sekali terjadi, seperti parkir di bawah rambu, dilarang parkir, serta berhenti di depan tanda larangan stop. Sudah menjadi aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat. Padahal, menurut ketentuan pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, jenis pelanggaran tersebut bisa terancam hukuman pidana kurungan paling lama 2 bulan. Yang ketujuh ialah menerobos jalur busway. Maraknya kecelakaan akibat aksi nekat pengendara yang masuk ke jalur busway juga tidak membuat pengendara lainnya jera. Alasan menembus kemacetan seringkali dilontarkan oleh para pelaku pelanggaran pengendara tersebut. Yang ke-8 ialah penggunaan kendaraan yang tidak memperhatikan aspek keselamatan. Pada saat ini, banyak sekali pengendara yang tidak memodifikasikan kendaraannya, namun tidak sesuai dengan standar keamanan. Mengendarai motor dengan muatan lebih juga masuk dalam kategori ini. Banyak peristiwa kecelakaan karena pengemudi memaksakan kendaraannya dijejali dengan jumlah penumpang yang tidak sesuai dengan kapasitas tersebut. Yang ke-9 ialah tidak menggunakan kaca spion. Pentingnya kesadaran menggunakan kaca spion saat berkendara seringkali diabaikan oleh masyarakat setempat. Padahal kaca spion dapat membantu pengemudi untuk memastikan bahwa kondisi saat itu kondusif untuk membelokkan kendaraan tersebut. Yang ke-10 ialah berkendara melewati trotoar. Trotoar merupakan tempat bagi pejalan kaki. Namun, nyatanya hak pejalan kaki juga diserobot oleh para pengendara motor tersebut. Dengan tanpa merasa bersalah, mereka mengendarai kendaraannya di atas trotoar, sehingga memaksa pejalan kaki untuk mengalah dengan alasan menghindari kemacetan tersebut. Baik, kembali lagi dengan saya Priscila. Di sini saya akan menjelaskan upaya-upaya apa saja untuk mengatasi kasus-kasus pelanggaran lalu lintas. Baik, upaya yang pertama yaitu 1. Penetapan hukum yang lebih tegas, bukan permainan salam tempel di jalan. Yang kedua yaitu mengadakan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan berlalu lintas, terutama pada sekolah-sekolah. Sementara untuk yang terakhir yaitu yang ketiga, mengadakan sosialisasi tentang kecelakaan yang terjadi di jalan akibat ketidaktertiban lalu lintas dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadira namanya. Dia orang kaya, sayang, sombong. Dia selalu saja membuli dan memfitnah orang lain. Dia merasa dirinya lah yang paling berkuasa di kelas 12. Aku sebagai sahabatnya selalu saja meminta maaf kepada orang yang pernah dia bully. Sebenarnya aku tidak ingin menjadi sahabatnya, tetapi dia selalu mengancam aku akan dibully ketika aku tidak mau menjadi sahabatnya. Suatu hari dia memfitnah Cika, katanya ayahnya ini mempunyai banyak uang dari kerja sebagai pemalas atau pencopet. Padahal ayahnya adalah bekerja sebagai DPRD. Cika menangis dan aku meminta maaf diam-diam kepadanya. Dia juga pernah membuli Hana. Dia membaca buku diari Hana lalu menyebarluaskan isinya. Hana juga pernah diejek gara-gara sepatunya yang tidak layak untuk dipakai. Karena kejadian tersebut, Hana menangis dan melaporkannya ke guru BK. Nadira pun terkena hukuman skor selama 3 hari.
Aku yang sudah tidak tahan dengan kelakuannya pun bercerita kepada sahabat rahasiaku, yaitu Reina, bahwa aku akan menemuinya dan mengatakan bahwa aku tidak mau berteman dengannya lagi. Setelah beberapa hari percakapan antara aku dan Reina, aku mengajak Nadira ke halaman belakang sekolah untuk berbicara empat mata dengannya. Aku mengatakan bahwa aku tidak akan berteman dengannya lagi sebelum dia mengubah perilakunya dan menghormati orang lain. Setelah hari itu berlalu, aku terheran-heran karena sikap Nadira yang berubah. Dia meminta maaf kepada semua orang. Aku bangga karena dia mau berubah sikapnya. Satu hal yang harus diingat oleh semua orang bahwa setiap orang berhak dihargai. Itulah kenapa kita harus menghargai orang lain agar orang lain menghargai diri kita. Keadilan adalah hak semua orang. Jadi ketika kalian melihat orang lain yang tidak kalian kenal atau yang kalian kenal ketika mendapatkan perilaku yang tidak adil, jangan didiamkan saja. Kalian bisa melapor ke pihak yang berwenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Diva Putri Aprilia dari kelas 12 IPS 3. Hari ini saya akan membahas tentang bolos versus hadir sekolah dalam analisis hak dan kewajiban warga negara. Bolos merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi terjadi di lingkup sekolah. Siswa yang merasa penat dengan sibuknya pembelajaran, seperti pulang hingga jam 4 sore, ditambah lagi dengan ekskul, jam istirahat yang kurang, tugas yang terus menumpuk, dan juga ulangan harian yang beruntun. Mereka pun mencoba mencari cara untuk kabur instan dengan membolos. Lalu dengan fenomena ini muncullah pertanyaan, apakah membolos merupakan hak siswa atau membolos merupakan pengingkaran dari kewajiban siswa? Dari sudut pandang siswa, di tengah kesibukan bersekolah, mereka berhak untuk mendapatkan jam istirahat tambahan, paling tidak 1 hingga 2 jam atau setara dengan 1 mata pelajaran. Ditambah lagi, ketika pelajaran tersebut merupakan pelajaran yang sulit atau tidak disukai oleh siswa. Tentu saja, bolos merupakan pilihan yang sangat menggiurkan. Siswa juga merasa ini dapat dijustifikasi atau dibenarkan karena mereka akan tetap mengikuti pelajaran selanjutnya, dan bolos pun dilakukan secara jarang-jarang. Namun, di sisi lain, siswa yang telah dipenuhi haknya oleh pemerintah untuk mendapatkan pendidikan dengan program sekolah gratis 12 tahun seharusnya memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Jika memang masalahnya adalah jam istirahat yang kurang, Kementerian Pendidikan telah merancang jam istirahat sesuai dengan kebutuhan siswa. Belum lagi ditambah dengan jam kosong yang mungkin terjadi yang dapat menjadi waktu tambahan bagi mereka untuk beristirahat. Kesimpulannya adalah bolos merupakan pengingkaran kewajiban karena meskipun siswa memiliki hak untuk izin dan sebagainya, namun hak tersebut masih dapat dibatasi jika telah melanggar peraturan sekolah, seperti halnya fenomena bolos ini. Lalu solusi apa yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya bolos? 1 adalah membuat pelajaran jadi lebih menyenangkan, 2 menjalin komunikasi yang baik antara siswa dan guru, dan 3 adalah mencari solusi dan akar permasalahan dari adanya bolos. Oleh karena itu, saya di sini ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mengurangi kebiasaan membolos dan juga menghentikannya. Karena kewajiban kita sebagai siswa adalah untuk belajar dengan rajin di sekolah, agar di kedepannya kita dapat menjadi sumber daya manusia yang baik, yang dapat berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sekian dari saya, terima kasih. It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 왜 날 이래 난 왜 사랑에 목매는 건지 어차피 뻔한 감정이잖아 뿜는다 안 다 믿었지 알고도 빠진 함정인가 봐 나도 when you call my name Let's go out with one big explosion. No, it ain't over till it's over. Let's
Yeah, you and I, a final night of highs, a triple life, a final cry. 'Cause you and I used to be paradise. Used to be paradise. Used to be paradise. Used to be paradise. It ain't over till it's over. Let's make it count and move things slower. Although my heart will be broken, let's go out with one big